Satreskrim Polrestabes Medan berhasil menangkap 3 tersangka pelaku pembunuhan disertai pencurian terhadap korbannya, yakni seorang wanita parubaya berinisial LN, 55 tahun, warga Jalan Pelita 1, Kelurahan Sidodame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Dari 3 pelaku yang diamankan, 1 diantaranya terpaksa harus diberi tindakan tegas terukur hingga meregang nyawa karena berusaha melawan hingga membahayakan petugas saat akan ditangkap. Adapun ketiga tersangka yang diamankan, yakni MAK 38 tahun, SI 47 tahun, dan MA 47 tahun. Sementara itu tersangka MA yang tewas ditembak adalah sebagai otak pelaku. Sedangkan tersangka AI bertindak sebagai perantara penjual barang hasil kejahatan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa sepeda motor, pisau, parang, sandal, topi, jaket, 1 utas tali dan handphone. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021, menyampaikan, aksi yang dilakukan para pelaku sebelumnya sudah terencana. Sekarang giliran kita melaksanakan konferensi pers terkait dengan curas yang dilakukan 2 orang atau lebih yang mengakibatkan mati dan atau pembunuhan berencana dan pembunuhan TKP di Jalan Pelita, Medan Timur. Jadi rekan-rekan dari Satreskrim Polrestabes Medan dengan kejadian tanggal 6 Mei 2021 kita berhasil mengungkap, yaitu kronologisnya pada tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 yaitu tersangka 1 saudara MAK, kemudian dengan saudara tersangka 2 atau saudara MA bertemu. Kemudian tersangka MA membawa satu pisau kuningan. Kemudian menyampaikan ke tersangka 1 bahwa ada jok. Ini kode mereka bahwa menyampaikan ada jok. Kemudian juga menyampaikan bahwa mereka ini ada 1 target, yaitu perempuan yang merupakan target dari tersangka 2, seorang perempuan yang tinggal di Jalan Pelita 1, Medan Timur. Kemudian keesokan harinya tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 4.30 atau pagi dini hari, kemudian tersangka 1 dan tersangka 2 menuju TKP dengan membawa 2 buah pisau dan 1 buah tang, di mana tang tersebut digunakan oleh tersangka 1 untuk membuka seng atap dari rumah korban yang terletak di kamar mandi. Kemudian kedua tersangka menunggu korban untuk membuka pintu. Setelah mereka menunggu sekitar pukul 05.30, korban membuka pintu, di mana tersangka 1 dan tersangka 2 langsung mendorong pintu tersebut sehingga korban jatuh dalam keadaan terlentang dan langsung memegang kaki. Dipegang kakinya, kemudian diikat, kemudian mulut juga dibekap. Mulut korban dibekap oleh tersangka. Kemudian tersangka 1 langsung mengarahkan pisau kuningan yang tadi sudah dibawa langsung ke leher daripada korban. Kemudian yang bersangkutan juga memegang kepala korban sambil mengatakan ke rekannya, "Dah, bunuh saja." Setelah itu tersangka 1 menusuk
korban di bagian leher dan mengambil barang-barang korban, yaitu satu buah sepeda motor Supra X, kemudian uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan satu ATM. Kemudian pada tanggal 6 Mei juga sekitar pukul 16.00 tersangka 3 atau saudara AI didatangi oleh tersangka 1 dan 2 sambil membawa sepeda motor yang diambil dari korban tersebut, kemudian dimintakan untuk dijualkan seharga 3,5 juta. Kemudian tersangka 3 setelah berhasil menjualkan, yang bersangkutan mendapat upah Rp500.000 dari para tersangka 1 dan 2. Kemudian beberapa BB yang berhasil kita amankan, itu ada satu sepeda motor, kemudian pisau, satu unit sepeda motor, kemudian satu buah pisau, satu buah parang, satu sandal warna hitam yang digunakan oleh tersangka, kemudian kartu ATM milik korban, kemudian satu buah handphone, satu utas tali berwarna biru yang digunakan untuk mengikat, kemudian satu buah baju daster yang digunakan oleh korban yang berlumuran darah, kemudian satu buah topi, jaket, dan spray. Jadi motif daripada tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan karena ingin menguasai barang milik korban untuk mendapatkan keuntungan secara materi, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Jadi kita kenakan atau kita jerat dengan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.